Islam maju berkat peran dan perhatian para ulama dalam berdakwah. Sosok ulama itu merupakan penerus estafet keilmuan Islam, bahkan merupakan warasatul anbiya. Jika kita amati, sangat meresahkan dewasa ini tidak sedikit orang kerap mencaci ulama, terutama lewat komentar dan tulisan miring di berbagai media, termasuk medsos dan lainnya. Dalam khazanah pesantren, kita tahu tentang istilah luhumul ulama, masmunah, daging ulama itu beracun. Kalimat ini cukup populer di kalangan penuntut ilmu. Kalimat ini bukan hadis dari Nabi, tapi kalimat ini pernah disampaikan oleh Ibnu Asakir untuk membela Imam Hasan al-Asy'ari sekaligus memberikan nasihat kepada umat Islam agar menghormati ulama dan tidak mencela atau menggibahnya. Sebagaimana diketahui bahwa gibah adalah perbuatan tercela dan perkara yang menjijikkan. Sehingga dalam Al-Quran perbuatan ini diistilahkan sama halnya dengan memakan daging bangkai. Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kalian saling menggibah. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan, karena itu, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Qs. Al-Hujurat 12. Bila menggibah sesama muslim biasa, hanya seperti memakan daging busuk yang mengandung kuman penyakit, maka bagaimana hal itu jika berkenaan dengan seorang ulama? Menggibah ulama dengan membicarakan aib dan kekurangannya diistilahkan sama halnya dengan memakan daging beracun. Dalam pengertian, bahwa racun itu adalah penjagaan Allah SWT kepada para kekasihnya. Dan tentu ada ancaman musibah bagi orang yang memakan racun, yang berarti melanggar penjagaan itu. Racun dapat menyebabkan dampak yang fatal akibatnya. Karena itu berhati-hatilah, jangan sampai merendahkan para ulama yang menjadi kekasih Allah itu, apalagi sampai menghina, menggibah, atau merubuhkan kehormatan mereka. Kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu. Mereka ada yang binasa lantaran terlalu lancang terhadap orang-orang yang memegang warisan Nabi SAW tersebut. Al-Hafidh Ibnu Asakir dalam kitab Tabyin Kazib Al-Muftari berkata, "Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya daging para ulama itu beracun, menggunjingnya adalah dosa besar, dan kebiasaan Allah dalam menyingkap kedok para pencela mereka, ulama, telah diketahui bersama. Karena mencela mereka dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka merupakan petaka besar, dan melecehkan kehormatan mereka dengan cara dusta dan mengada-ada merupakan kebiasaan buruk, dan menentang mereka yang telah Allah pilih untuk menebarkan ilmu merupakan perangai tercela. Menggunjing atau merendahkan bahkan mengkriminalkan ulama lebih berbahaya daripada yang lain, karena sama saja dengan merendahkan syariat dan ilmu yang mereka pelajari, yang berdampak akhirnya masyarakat tidak akan lagi mendengar mereka. Merendahkan atau menggibah seseorang hanya akan merugikan pribadi yang digibahi. Namun jika ulama direndahkan, sama dengan menghancurkan Islam karena ulama adalah pembawa bendera Islam, dan jika benderanya jatuh, maka bisa hancurlah Islam. Jika syariat sudah direndahkan dan ulama sudah tidak didengar lagi, maka yang menjadi rujukan orang adalah hawa nafsu dan bisikan setan belaka. Maka seorang muslim harus mampu menjaga lisannya dari gibah, berkata kotor dan lain sebagainya yang tidak bermanfaat sama sekali. Seyogyanya mengatakan hanya yang bermanfaat saja. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau diam." Bukhari dan Muslim. Sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa berusaha memerangi hawa nafsu dan menahan diri dari gibah dan dosa yang lain. Takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya adalah salah satu jalan menahan nafsu. Dan bahwa menahan dan melawan nafsu itu merupakan jihad yang besar, sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, "Kalian datang dengan baik. Kalian datang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar, yakni jihadnya seorang hamba memerangi hawa nafsunya." Imam Suyuti. Daging ulama itu memang beracun. Sudah maklum, ada sunatullah yang berlaku bagi orang yang merendahkan ulama. Satirnya, aib, akan tersingkap. Dan orang yang mencela ulama biasanya akan diuji oleh Allah sebelum orang tersebut mati, yakni dengan hatinya terlebih dahulu mati. Nauzubillah min zalik. Ada pernyataan sama namun tak serupa yang juga dinisbatkan kepada Ibn Asakir. Daging ulama itu racun, yang menghirupnya akan jatuh sakit, yang mencecapnya akan mati. Karena berkah ketinggian ilmu para ulama, walaupun mereka sempat terjerumus dalam kefasikan,
misalnya, tetapi mereka tetap sebagai kekasih Allah SWT. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis dalam kitab Murakil, Ubudiyah yang berbunyi berikut ini. Bahwa orang alim, dalam ilmu fikih, adalah kekasih Allah, meskipun dia seorang yang fasik, karena dia tidak mau mengamalkan ilmunya, misalnya. Dan orang yang bodoh, mengenai ilmu fikih, adalah musuh Allah, meskipun dia itu adalah seorang ahli ibadah. Beranjak dari itu, sosok ulama adalah pewaris Nabi. Hendaknya kita berusaha untuk melapangkan dada atas segala hal yang terkait dengan mereka yang benar-benar alim dan dekat kepada Allah SWT. Kita juga harus memelihara diri dari menghina dan sejenisnya kepada siapapun, terlebih lagi kepada sang ulama, pewaris Nabi. Dalam konteks tahun politik dengan suhu yang cukup panas, kita harus bertabayun terhadap segala sesuatu yang kita dapatkan informasinya, dan harus berprinsip untuk selalu menghargai perbedaan. Dengan demikian, maka kita dapat menghadirkan kehidupan yang sejuk dan bersama-sama berkomitmen untuk saling menjaga dan menghargai.